Septiantini Antika, NIM 351. Saya akan menjelaskan mengenai hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Dalam hukum perusahaan terdiri dari 3 bagian, yaitu unsur-unsur perusahaan, dasar hukum perusahaan, serta ruang lingkup hukum perusahaan. Yang pertama, unsur-unsur perusahaan ada berbagai jenis di dalamnya, yaitu badan usaha, kegiatan dalam bidang perekonomian, terus-menerus, bersifat tetap, terang-terangan, serta laba. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai badan usaha. Dalam badan usaha terdapat firma, perusahaan dagang, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, persero, serta koperasi. Yang kedua, kegiatan dalam bidang perekonomian, yaitu meliputi berbagai bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, serta pembiayaan. Yang pertama, perindustrian merupakan kegiatan antara lain eksplorasi, pengoboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan, kaleng, serta obat-obatan dan berbagai jenis lainnya. Perdagangan meliputi kegiatan antara lain jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, valuta asing, sewa menyewa. Sedangkan perjasaan meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perlelangan, konsultasi, serta kecantikan. Berikutnya terus-menerus. Terus-menerus artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sambilan. Bersifat tetap, artinya kegiatan itu tidak berubah ataupun berganti dalam waktu yang singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam kurun waktu akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 10 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Selanjutnya terang-terangan. Yang dimaksud terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum secara bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama merek perusahaan, serta surat izin tempat usaha. Yang terakhir, keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih menghasilkan yang diperoleh dari modal yang diusahakan. Selanjutnya, dasar hukum perusahaan. Dalam dasar hukum perusahaan ada 4. Yang pertama, perundang-undangan, kontrak perusahaan, kebiasaan, dan jurisprudensi. Tentang perundang-undangan, terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964 mengenai asuransi kecelakaan kerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang investasi dalam negeri, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai mandat perusahaan saya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 mengenai perdagangan berjangka komoditas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai perusahaan milik negara, serta Undang-Undang mengenai hak cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan berbagai macam undang-undang lainnya. Yang kedua, tentang perusahaan, kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan itu biasanya disebut juga dengan perjanjian tertulis atau dianggap sebagai sumber utama hak kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan tersebut. Apabila di saat tertentu terjadi perselisihan antara pihak-pihak tersebut, dalam hal ini saat kontrak perusahaan masih berlaku, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian arbitras atau pengadilan umum sekalipun jika tidak ditemukan penyelesaiannya yang jelas. Selanjutnya, kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Kriteria yang memenuhi kebiasaan biasanya pertama, perbuatan yang bersifat perdata. Yang kedua, hak atau kewajiban yang harus dipenuhi. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, diterima oleh semua pihak secara sukarela. Kelima, menerima dari berbagai akibat hukum yang dikehendaki oleh semua pihak. Jurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini mengisi kekosongan hukum, terutama jika suatu sengketa terkait pemenuhan hak
dan kewajiban, serta otomatis jurisprudensi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak yang berkaitan. Yang terakhir tentang ruang lingkup hukum perusahaan. Ruang lingkup hukum perusahaan terbagi menjadi dua, bentuk usaha dan jenis usaha. Bentuk usaha adalah suatu organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak dalam setiap jenis usaha atau juga disebut sebagai bentuk hukum perusahaan. Dalam bentuk hukum perusahaan ini diakui oleh undang-undang yang bersifat perseorangan, persekutuan, serta badan hukum. Yang kedua, jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan bidang keuangan. Soal usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.